Nah, selamat sore Mas Faizal. Sore Mbak Alin. Saya izin perkenalkan diri, saya Aina Zarani dari kampus Universitas Pasundan. Saya sekarang saat ini sedang berada di semester 6 dan ingin menanyakan beberapa hal untuk membantu keberlancarannya matkul reportase investigasi yang diampu oleh Pak Fazri. Nah, kenapa saya di sini memilih Mas Faizal untuk wawancara? Karena saya melihat latar belakang Mas Faizal yang sangat impactful dan kebermanfaatan untuk bagi masyarakat sekitar. Karena di sini tugasnya untuk kita mencari tokoh yang memang impact terhadap masyarakat. Yang apa sih? Jadi aku tuh bisa melihat keunikan dari Mas Faizal itu dengan adanya Tebar Ek ini bisa membantu masyarakat dan memberikan kebaikan dan kebermanfaatan. Seperti judulnya Mas, Tebar Ek ya. Iya benar. Dan saya juga FYI ya teman-teman, kayak podcast ya. Saya pernah ikut juga waktu itu tebar kebaikan bersama Mas Faizal di bulan puasa. Dan saya merasakan banget kebermanfaatannya. Dan mungkin kita mulai saja ya Mas untuk mempersingkat waktu. Boleh Mbak. Iya. Enggak disimpan di sini aja Mbak, tapnya Mbak. Boleh Mbak. Boleh Mas. Saya bantu ya Mbak. Oke, good. Oke. Nah, di sini kan seperti yang sudah saya mention tadi sebelumnya, Pak Faizal ini kan Mas ya? Iya Mas, maaf. Sebagai founder dari Tebar Ek. Nah, untuk saya mau tahu dong Mas, dari founder Tebar Ek ini Mas tuh udah menjabat berapa tahun kah, atau berapa bulan? Atau mungkin baru beberapa hari? Oke. Jadi terima kasih Mbak Linda atas kesempatannya yang sungguh luar biasa ini. Ini kali pertama saya diwawancara ya tentang bagaimana saya bisa untuk memberikan atau sama-sama berjuang untuk memberikan kebaikan. Sebetulnya Tebar Action ini baru hadir dan baru terlaksana dari tanggal 21 Februari. Jadi kalau dihitung dari segi waktu itu baru 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan sampai April ini ya, Februari, Maret, April, 3 bulan. Gitu. Sampai sekarang masih beroperasional Mas? Maksudnya Tebar Ek ini masih berjalan? Masih berjalan dan kalau untuk saya pribadi, teman berbagi itu bukan hanya dari kita untuk masyarakat, tapi dari kita untuk diri kita pribadi sendiri. Jadi program yang kita highlight sedikit ya tentang programnya. Jadi terkadang kami, saya dan teman-teman juga mewajibkan bahwa dari setiap kita akan melaksanakan kegiatan, kita tuh ada satu program yaitu Bantu Kami. Jadi setiap kita akan berangkat kerja, kita tuh harus mewajibkan berangkat minimal 1 jam sebelum waktu bekerja, supaya ketika nanti kita di perjalanan menuju ke kantor ada masyarakat atau ada orang yang lagi habis bensin, pecah ban, terus juga lagi motornya rusak, kita bisa bantu untuk mendorongnya sampai ke bengkel, sampai ke SPBU, dan sampai ke tempat-tempat yang mungkin bisa dibantu untuk diperbaiki. Jadi itu program dasar kami dan itu sudah hampir berjalan setiap hari. Itu program yang tidak terlihat di media sosial. Kalau dari sendiri ini berarti berdiri sendiri atau ada teman? Jadi kalau untuk teman berbagi sendiri itu berdiri dari saya sendiri sebetulnya. Tapi karena kita juga manusia sosial ya Mbak, dan teman berbagi juga kan artinya kita teman, bukan saya berbagi gitu kan ya. Jadi kita mengajak teman-teman yang lain untuk bisa memberikan dan bisa memberikan manfaat. Kalau dari motivasi Mas sendiri untuk mendirikan Tebar Ek ini apa Mas? Apa cuma ikutan orang luar atau untuk mencari reputase atau emang ada gerakan yang diri? Oke, dijawab aja ini? Jawab aja. Jadi kalau untuk motivasi sendiri sih agak cukup berat ya, karena untuk saya sendiri motivasi terbesar adalah apa yang saya lakukan di teman berbagi ini bisa menjadi amal pahala untuk orang tua saya. Jadi spoiler, saya itu
piatu dari umur 13 tahun, yatim di umur 17 tahun. Jadi saya udah nggak punya orang tua di sini. Jadi harapannya teman berbagi itu bisa menjadi sarana saya untuk bisa memberikan pahala untuk orang tua saya. Jadi motivasi terbesar itu ketika saya melaksanakan kegiatan, ketika saya sedang berkerelawanan, dan ketika saya sedang melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat, apa yang saya lakukan itu bisa menjadi amal pahala untuk orang tua saya. Even saya nggak punya uang, saya nggak punya nominal yang besar, tapi ketika saya punya tenaga, saya punya waktu, dan saya punya pikiran, saya niatkan semua itu untuk jadi pahala untuk orang tua saya. Pasti orang tua masnya bangga melihat masnya dari apa. Kita doakan ya terbaik untuk orang tua mas. Oke mas, selama menjalankan inilah yang maksudnya selama ini di 3 bulan terakhir ini, pengalaman baru apa sih yang Mas Faizal Arya dapatkan dari Mas semenjak menjabat jadi founder Tebar Egg, atau ada kayak pengalaman yang baru sebelum itu misal Mas belum dapatin dari hal-hal yang Mas sebelumnya punya, tapi pas di Tebar Egg ini Mas dapat insight yang baru atau pengalaman baru? Oke. Sebelumnya saya juga pernah berkegiatan sebagai relawan tuh di hampir daerah timur ya Mbak, di NTT, di Kupang, Labuan Bajo, juga hampir kebanyakan di daerah timur. Nah, berawal dari situ saya melihat bahwa sebetulnya masyarakat di Indonesia tuh masyarakat yang masih belum bisa mendapatkan dampak dari pemerintah. Even kita untuk bersekolah pun kita melihat di daerah timur itu susah sekali Mbak, untuk dapat akses pendidikan, akses jalan yang baik, terus juga akses penerangan. Hal sekecil itu pun masih belum bisa kita lihat di daerah timur sana. Nah, ini jadi salah satu turning point saya untuk bisa setidaknya berjuang untuk masyarakat yang tidak berdampak itu. Nah, program kami yang pertama ketika bulan Ramadan kemarin, kita melihat ada salah satu momentum di mana bulan Ramadan ini bulan suci ya Mbak. Saya melihat dan saya berharap teman-teman yang bisa ikut dan bisa memberikan sumbangsi dari segi nominal, dari segi tenaga, dari segi pikiran, itu outputnya mereka bisa mendapatkan pahala-pahala yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi turning point-nya adalah ketika kemarin saya melihat akses yang terbesar itu problemnya ada di pemerintah. Ternyata ketika saya masuk ke kota, problemnya juga jadi lebih besar gitu. Ketika ada masyarakat yang masih belum bisa cukup makan, dari masyarakat juga yang masih belum punya tempat tinggal, dari banyaknya masyarakat yang menjadi gelandangan atau yang masih belum berkecukupan untuk hidup layak, itu juga jadi salah satu pemikiran saya kenapa program bersama itu hadir di bulan Ramadan. Ya mungkin kalau teman-teman ada program di bulan Ramadan itu berbagi buka bersama ya, buka takjil, berbagi di tengah jalan. Mungkin itu juga salah satu program yang baik, tapi ada salah satu kurun waktu yang mungkin teman-teman tidak bisa perhatikan sampai ke sana, di mana ketika ada salah satu masyarakat yang ingin melaksanakan puasa, tapi masyarakat itu belum bisa untuk sahur gitu. Nah, itu kan jadi salah satu pemikiran saya kenapa program bersama ini hadir, dan hampir kita realnya tuh melihat bahwa masih banyak orang yang masih belum bisa makan ketika mereka meniatkan untuk berpuasa. Itulah mungkin turning point-nya saya melihat dari beberapa kejadian saya ketika relawan di timur dan hadir untuk memberikan kerelawanan di kota itu seperti menyentuh sekali sisanya. Oke, lanjut aja ya Mas, pertanyaan ketiga. Kegiatan apa yang Mas Faizal Arya lakukan untuk masyarakat agar masyarakat sekitar itu lebih aware terhadap kepedulian sesama? Karena kan yang kita tahu kayak nggak semua orang ya tergerak hatinya untuk aware sesama. Mungkin dari Mas Faizal ada nggak cara-cara, mungkin trik-trik untuk biar masyarakat aware untuk peduli-peduli gitu? Sebenarnya berangkat dari diri kita sendiri sih. Ketika kita bisa menjadi seseorang yang kita harapkan, kita tuh bisa menjadi agent of change. Dasarnya dari kita itu sebagai agent of change, sebagai influence yang bisa nge-influence ke orang-orang gitu ya. Ketika oh ya ada beberapa hal yang harus kita bantu, yang harus kita ubah, tapi kalau diri kita tidak bisa mengubah diri kita, ya otomatis itu juga tidak bisa merubah orang gitu.
Jadi mungkin kalau dari segi hal ini yang perlu pertama ya yang harus kita lakukan ya kita percayakan dulu dengan diri kita, ubah diri kita, baru kita bisa mengajak dan bisa menginfluence orang-orang lain untuk bisa berbuat kebaikan. Mulai dari diri sendiri dulu ya. Nah Mas, setelah banyaknya kegiatan atau acara yang Mas Faizal lakukan kayak berbagi gitu, apakah ada salah satu kegiatan yang selalu terbayangkan di pikiran Mas Faizal? Kayak menurut Mas kegiatan yang hari itu memorable atau yang paling beda spesial dari kegiatan-kegiatan yang lain? Kalau misalnya Anda boleh ceritain ya Mas. Oke. Kegiatan yang paling memorable menurut saya itu ketika bulan Ramadan sih Mbak. Kegiatan bersama, kegiatan pertama di teman berbagi dan juga salah satu kegiatan yang cukup memberikan dampak untuk diri saya pribadi ya ketika dulu saya pernah dalam kondisi seperti mereka. Saya tidak punya tempat tinggal, saya tidak bisa untuk makan, dan saya juga tidak punya keluarga gitu ya. Jadi saya merasakan bagaimana keadaan mereka yang ada di jalanan. Saya merasakan, terus saya berpikir kalau misalnya saya di hari ini masih tetap sebagai mereka, apa yang harus saya lakukan. Dan ketika saya sudah berubah dan mungkin Allah berikan kesempatan saya untuk jadi lebih baik lagi, ya waktu dan bagian saya untuk bisa memberi dan membantu mereka. Itu jadi salah satu hal yang ini terus saya lakukan sih Mbak. Even kayak saya nggak punya banyak uang untuk bisa memberi, tapi saya berjanji saya bisa memberikan banyak waktu, tenaga saya untuk memberi juga. Dan jadi itu memorable ya. Ini memorable dalam satu program atau ada program yang lain? Yang selama hidup Mas lakukan aja, kayak katakan sama yang lingkupnya kan terdapat tuh berbagi kebaikan. Mas mungkin berbagi kebaikan ke sesama itu mungkin ada orang yang memang menurut Mas ini tuh memorable atau bisa cerita hidup dia tuh kayak apa gitu. Oke. Paling kalau yang paling memorable ya selain dari program bersama tadi, ada satu nasihat dari ibu saya. Jadi gini, dulu sebelum ibu saya nggak ada, ibu kan oke lanjut ya. Mungkin salah satu hal yang memorable yang pernah saya alami dan lakukan itu dari ibu dan bapak saya sebetulnya. Jadi sebelum ibu saya nggak ada, saya belum pernah merasakan ketika ibu nggak ada tuh saya ada di sampingnya Pak. Jadi sebelum ibu meninggal, ya tentu saya pernah dikasih nasihat bahwa kalau kamu ingin berbuat baik, kuncinya itu bukan ada di orang, tapi ada di diri kamu sendiri. Bagaimana cara kamu untuk bisa memperbaiki hidup orang tuh adanya di diri kamu sendiri. Even kita masih belum bisa jadi orang yang baik, ya lakukanlah hal-hal yang baik. Nah, itu menjadi salah satu hal yang paling memorable di hidup saya ketika saya punya semangat, motivasi untuk bisa mendirikan teman-teman ini. Dan satu juga dari bapak saya. Jadi bapak saya itu adalah salah satu orang yang mencerminkan bahwa hidup itu harus bekerja keras. Dimana kalau sebuah hal yang ingin kita capai, sebuah hal yang ingin kita lakukan, itu kuncinya bukan hanya kita bisa menganggap diri kita bisa, tapi bagaimana kita punya semangat, kerja keras, berkontribusi dan bekerja sama. Itu juga jadi satu hal yang menjadi kunci kesuksesan dan kunci kebersamaan gitu ya Mbak. Makanya kemarin ayah saya sebelum nggak ada juga selalu berpesan kepada saya bahwa ya kalau misalnya kamu ingin menggapai hidup dan ingin memenangkan dunia, ya kuncinya cuma kerja keras, nggak ada lagi. Dan itu mungkin selalu saya lakukan sampai saat ini. Pesan dan pasti bapak Mas anak ya terus. Mungkin tadi kan aku udah tanya motivasi untuk mendirikan Tebar F ya. Ini mungkin aku ingin tanya cakupannya lebih luas, kayak mungkin di Bandung itu kan mungkin bisa dibilang tuh nggak semua orang tuh masih aware terhadap dunia sosial, kayak tergerak lah gitu. Kalau dari diri Mas sendiri ada nggak ingin membuat sesama khususnya berbagi di kota Bandung, kayak misalnya apa ya, lebih ingin menyadarkan warga-warga di Bandung untuk berbagi gitu. Oke.
cakupan yang lebih luas. Tentunya bukan hanya di Kota Bandung ya. Saya ingin dengan berbagi ini nggak hanya memberi dampak di salah satu kota, harapannya bisa di seluruh Indonesia ya. Itu juga jadi salah satu goals dan impian saya ya. Dimana saya melihat bahwa tidak adanya pergerakan dari beberapa lini, tidak adanya kontribusi dari beberapa pihak, tentunya kita harap kita yang bisa memberikan dampak itu. Banyak kejadian-kejadian, banyak pengalaman-pengalaman saya ketika saya bertugas dan melihat secara langsung keadaan di Indonesia Timur, di berbagai di negara daerah-daerah pelosok. Tentunya itu menjadi salah satu hal yang selalu saya lihat, kalau gimana ya kalau misalnya kita bisa membantu orang ini, bagaimana kalau kita bisa memberikan mereka hidup yang layak, bagaimana kita bisa memberikan sarana ibadah yang cukup baik, bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang tentunya baik untuk mereka. Nah, harapannya sih itu bisa kita berikan ke masyarakat yang terisolir di daerah pelosok dan di daerah-daerah yang tidak terkena dampak dari beberapa pihak. Lalu kalau di Kota Bandung ada beberapa juga ya yang kita lihat bagian atau daerahnya masih keterbelakangan, kurang bisa dapat bantuan. Tapi karena Kota Bandung itu sudah terkenal lebih maju ya Mbak, terkenal juga masyarakatnya mempunyai keberadaannya ada gitu. Nah, paling kita melihat dari para musafir, para duafa yang di pinggir jalan, concern kita di situ Mbak untuk Kota Bandung. Tapi kalau untuk di luar dari Kota Bandung malah program-programnya yang lebih besar. Mas kan udah sering nih ke timur, ke barat. Apa sih membedakan Mas berbagi timur dan barat? Ada cerita khususnya pas Kak berbagi timur yang membedakan sama kalau Mas lagi di Kota Barat? Oke. Dari tempatnya sih Mbak. Dari daerahnya juga. Dulu saya orang yang paling tidak percaya bahwa Indonesia itu negara yang tidak maju. Kadang kita lihat di TV, kadang kita lihat di YouTube. Kalau kita lihat negara bagian atau daerah yang kurang maju itu mungkin kita beranggapan di Papua. Tapi di bawah dari itu, ketika saya berada di salah satu daerah di Jawa Barat, dan Mbak tahu sendiri Jawa Barat itu sudah cukup dikenal sebagai daerah yang maju. Ternyata enggak. Masih banyak daerah-daerah yang masih tanahnya tuh berlubang. Kita tuh mesti jalan Mbak, naik turun gunung untuk berpindah dari satu desa ke desa yang lain. Dan itu pun ada di Jawa Barat. Tapi saya nggak bisa nyebut nama daerah atau kotanya. Nah, kalau di daerah timur pun sama Mbak, kejadian seperti itu. Ternyata daerah timur itu daerah yang paling menurut saya daerah yang cukup tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Meskipun ada bantuan dari beberapa dinas atau kementerian, tapi tidak seinklus ke pelosoknya. Jadi masyarakat tuh masih belum dapat akses yang cukup sederhana. Pertama dari kesehatan, dari pendidikan, dari ketahanan pangan mungkin ya, juga dari kalau sekarang kan era digital ya Mbak, segala informasi itu selalu ada di HP kita atau di smartphone kita. Nah masyarakat di sana itu yang masih belum terdampak dari sinyal, dari akses, dan itu juga jadi salah satu keterbelakangan untuk sebuah daerah. Mungkin itu yang membedakan ya bagaimana daerah timur, daerah barat, mungkin daerah utara atau selatan. Yang saya lihat sih bagaimana dari daerahnya sendiri. Kalau misalnya daerah yang cukup terpelosok, mungkin hampir sama saja bagaimana penanganan dan bagaimana kontribusi dari beberapa pihak yang akan membantu. Adakah fenomena atau isu sosial masyarakat yang Mas Faizal ketahui pada saat ini? Pertama mungkin dari isu ini ya, isu saling mengerti ya Mbak. Terkadang dari beberapa masyarakat itu
masih belum mengerti ketika salah satu dari kita membutuhkan, tapi mereka menganggap bahwa dia yang paling membutuhkan. Karena ada salah satu hadis atau salah satu nasihat mungkin ya, maaf kalau saya lupa, dimana Rasulullah tuh bilang ketika kita susah, tangan kita tuh lebih baik memberi daripada menerima dalam sesusah apapun. Dan ya mungkin Mbak tahu sendiri ya isu-isu yang sekarang sedang terjadi di lapangan, ketika ada bantuan-bantuan dari beberapa pihak, dari beberapa orang gitu ya, yang masih belum bisa tepat sasaran. Ketika kita akan memberi, kita akan menyalurkan, tetapi masih belum bisa tepat sasaran. Itu kan juga dari beberapa isu bahwa ternyata masih banyak orang yang membutuhkan tapi tidak terdampak akhirnya, ketika di balik itu ada kepentingan tertentu. Ini tuh isu terbesar yang saya lihat ketika saya pernah menjadi seorang relawan. Berarti Mas ini sekarang lagi menjadi relawan juga selain di tempat itu? Tuh, sekarang mungkin di teman berbagi, sekarang ada di Krafil juga, dan kemarin-kemarin saya juga sempat membantu menjadi implementator pembangunan di Masjid Nusantara dan di Rumah Wakaf Indonesia. Apakah tanggapan Mas ketika masyarakat yang membutuhkan bantuan kita tuh diperlakukan tidak sama dengan masyarakat yang lain? Misalnya kayak pastinya dari masyarakat yang tidak dibantu itu ada kecemburuan sosial gitu. Bagaimana tanggapan Mas terhadap itu? Kalau masalah permasalahan kecemburuan sosial itu pastinya ada ya. Itu bagian hal yang paling susah sih yang saya lihat. Karena ketika kita menyadarkan bahwa si A itu orang yang paling membutuhkan, tapi di satu sisi si B itu mengklaim saya juga butuh Pak, saya juga butuh makan, saya juga butuh minum. Tapi kita melihat satu pandangan bahwa kita tidak bisa melihat dua orang ini dalam satu keadaan yang sama. Karena mungkin kita sebagai penyalur atau pengelola bantuan-bantuan atau donasi, terkadang ada beberapa hal yang mungkin kita harus kita kesampingkan terlebih dahulu sesuai dengan akad dan akidahnya terlebih dahulu. Kita melihat bahwa si A tuh orangnya lansia, nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi di satu sisi si B ini dia masih remaja, masih muda, tapi dia mengklaim dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah ini jadi perhatian bahwa mereka masih punya raga yang baik, mereka masih punya jiwa yang sehat. Kenapa kita harus bukan kita harus ya, tapi kenapa kita harus memprioritaskan dulu si B padahal dia bisa berusaha lebih baik daripada si ibu lansia ini gitu. Dan itu mungkin jadi jadi perhatian bersama juga ya untuk kami di teman berbagi, supaya beberapa amanah, beberapa tanggung jawab yang kita salurkan itu tepat sasaran. Terus apakah pernah terjadi hambatan atau kendala saat Mas Faizal tidak melakukan kegiatan sama berbagi gitu? Kalau kendala sejauh ini di teman berbagi ya Mbak, di teman berbagi masih belum ada ya Mbak, tapi saat Mas volunteer gitu. Di volunteer yang lain atau di teman? Iya boleh. Kalau di volunteer yang lain, saya rasa sih dari segi komunikasi ya Mbak. Pertama, ketika kita memberi dan ketika kita berkomunikasi dengan berbagai orang yang berbeda, itu menjadi tantangan buat saya sendiri. Karena gaya komunikasi, tipe komunikasi dari setiap orang-orang berbeda. Terkadang kalau kita salah aja memberikan titik, koma, atau memberikan intonasi yang rendah atau tinggi, ketika orang yang tidak bisa menerima akan hal itu juga menjadi sebuah problem. Mungkin ini bukan jadi sebuah PR untuk kami di teman berbagi atau di volunteer yang lain, tapi ini jadi sebuah rahasia umum lah Mbak terkait bab komunikasi itu. Kalau untuk di teman berbaginya sejauh ini teman berbagi kita masih belum ada ya Mbak. Paling dari setelah program bersama ini kita kan sedang
ongoingnya beberapa program lagi yang khususnya tempatnya lumayan jauh Mbak, di daerah timur mungkin ya. Boleh di-spill dikit? Saya spill daerah timur aja ya. Oke. Gitu. Nah, yang pertama hambatannya karena saya bekerja sendiri, saya mengerjakan ini dengan sendiri dan masih belum dibantu dengan banyak teman dan relawan. Tentunya sekarang saya disibukkan oleh kerjaan, disibukkan dengan kuliah, disibukkan dengan kegiatan kerelawanan di luar dari teman berbagi. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya kesampingkan atau saya lihat dari segi prioritasnya dulu. Dan melihat dari beberapa kurun waktu ke belakang, ternyata masih banyak tugas-tugas yang cukup penting di luar dari program ini Mbak. Makanya itu menjadi hambatan saya untuk bisa memprovide si program ini itu bisa berjalan lebih baik di luar dari kegiatan-kegiatan saya. Masalahnya dari segi waktu sih Mbak. Berarti manajemen ininya, pembagian waktunya ya? Iya, manajemen waktunya karena saya udah kerja, kuliah, ada di relawan sekarang cukup membuat saya tapi ada diskusi. Syukuri ya. Banyak kegiatan itu masuk privileges, maksudnya kayak banyak orang yang pengen berkegiatan yang bersyukur walaupun sedikit. Betul. Bagaimana nih Mas Faizal mengkoordinasikan kegiatan atau acara berlangsung secara kondusif khususnya saat pembagian berlangsung? Mungkin ada pengalaman kayak kemarin pas sahur kayak pembagian makanan tuh ada kondusif nggak sih atau malah mereka saking ininya antusiasnya mungkin mau disukain Mas? Oke. Pertama ketika program bersama kemarin saya pernah berada dalam dua kondisi yang berbeda. Ketika pertama kali program bersama hadir di pekan pertama, kita baru dapat donasi itu 20 Mbak, 20 paket makanan. Dan saya orang yang paling teliti dengan hal itu. Saya minta tolong ke teman-teman yang sedang membagikan, Mas nanti kalau misalnya membagikan kita lihat dulu ya masyarakat atau orang yang akan kita berikan itu seperti apa. Kalau memang si orangnya ini orang yang masih sehat, bugar atau dalam kondisi yang kita bisa lihat mereka cukup untuk bisa makan atau minum, kita coba prioritaskan dulu dengan mereka yang masih belum bisa makan atau minum. Nah itu mungkin ya yang pertama, saya melakukan komunikasi secara langsung, secara direct dan secara keterbukaan Mbak, supaya tidak ada miskomunikasi dan tidak ada pandangan yang kurang baik dari teman-teman yang sedang menyalurkan. Satu kondisi lagi, ketika kemarin kita sedang menyalurkan ya Mbak, cukup agak lumayan hal yang tidak terduga oleh kita ketika satu momen datang orang langsung menghubungi kita, padahal kita tuh sudah punya plan akan membagikan ke titik A, B, C, D, F, G. Tapi karena memang kondisinya yang perlu kita hadapi seperti itu, mau tidak mau kita harus memberikan dan kita harus menyalurkan amanah itu, meskipun ada beberapa momen di mana ada orang-orang tuh masih cukup penting untuk kita berikan. Tapi setidaknya dengan rasa tanggung jawab, hal yang sudah didonasikan dari teman-teman donatur itu sudah tertunaikan dan sudah kita salurkan dengan penuh amanah. Tapi enggak sampai yang ada keributan gitu kan Mas? Alhamdulillahnya tidak ada. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat Mas Faizal, langkah kecil apa yang seharusnya kita lakukan sebagai generasi muda gitu ya, untuk mulai menebar kebaikan dan kemanfaatan antar sesama sesuai dengan visi misi yang terbaik? Kepekaan dan kesadaran diri pribadi kita sendiri. Karena kalau kita sudah mulai sadar, ketika kita sudah mulai peka, masih banyak orang yang perlu bantuan, kenapa kita tidak menjadi orang yang bisa membantu orang lain? Untuk membangun kepekaan kan masih agak susah ya Mas, apalagi kayak masih di usia yang terlalu muda kayak jadi kayak apaan sih lu gitu-gitu sok suci gitu-gitu. Nah itu kan masih kayak apa ya, kayak anak muda tuh masih suka Plan gitu. kayak lobby, kayak mungkin usia mungkin dia suatu saat itu dia sama orang Mas pernah ada di posisi itu juga, kayak apakah Bang Mas enggak kok kayak buat kayak gitu? Gue so pernah jadi orang yang seperti itu mungkin ya Mbak. Ketika
saya dihadapi oleh keadaan yang mungkin awal-awal nggak bisa saya terima, saya merubah jalan hidup saya. Dari awalnya saya tuh berkeinginan menjadi seorang aparat, seorang militer gitu. Tapi karena kita melihat ternyata semua orang bisa mati dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan ditinggal. Ternyata hidup di dunia ini cuma mencari dan mencari semua amal kebaikan. Makanya saya merubah hidup saya, mulai untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, kegiatan-kegiatan amal yang tentunya jika kita tidak bisa mendapatkan dunia, ya toh semoga Allah bisa memberikan akhirat untuk kita. Nah, mulai dari niat itu, mulai dari kesadaran itu menjadi salah satu hal yang mungkin saya bisa berada di titik ini, bisa ikut kerelawanan, bisa ikut membantu bersama, bisa memberikan dampak yang cukup sedikit dampak gitu ya, itu berawal dari situ. Terus selalu ada visi misi. Kadang Mas Faizalnya susah nggak sih jadi Mas Faizal? Apakah ada struggle tersendiri yang menjadikan Mas Faizal ini sekarang Mas Faizal Arya, yang membuat Mas Faizal sekarang berdiri tegak di hadapan Tuhan? Pasti banyak kalau saya kayak memori di masa lalu dan kestrugglean Mas Faizal yang menjadikan Mas Faizal itu sekarang berdiri dan apalagi sudah menyebarkan mendirikan Tebar F ini. Kan nggak semua orang yang punya kepekaan dan niat dari hati tulus untuk menjadikan diri dia sekarang. Kalau dari struggle mungkin ketika saya bingung ya Mbak, ketika orang tua saya nggak ada, saya harus hidup seperti apa. Ada titik dimana saya merasa saya nggak perlu hidup lagi, makanya saya hidup toh nggak ada orang tua juga. Satu sisi ada salah satu momen yang merubah hidup saya. Ternyata mati itu bukan akhir dari segalanya. Ketika kita mati tapi kita tidak bisa memberikan dampak, ternyata kita mati dengan sia-sia. Barat ada satu pepatah, harimau mati, taring apa sih masih ada gitu ya, saya kurang tahu gitu. Mungkin istilahnya ya, saya ingin meskipun saya tidak dikenal, saya tidak menjadi orang yang wah punya Instagram sampai checklist biru followers 3 juta, tapi harapan saya bisa sesuai dengan motivasi saya untuk bisa memberikan amal kebaikan ini untuk orang tua saya. Di awal ketika orang tua saya nggak ada, saya cukup hidup sangat berat, survive, harus peka dengan diri saya pribadi, dengan orang lain, dengan adik saya, dengan hal-hal yang belum pernah saya alami. Dan ketika saya sudah melewati itu, setidaknya ya Mbak, saya melihat bahwa keajaiban yang Allah berikan itu ternyata nyata. Mungkin sangat touchful dan meaningful. Mungkin 10 pertanyaan lagi sih Mas. 10 pertanyaan? Iya tadi. Oh udah 10 pertanyaan. Oh udah. Terasa ya. Gimana? Coba tarik nafas dulu. Mungkin itu aja sih Mas dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang saya tanyakan tidak sesuai dengan Mas Faizal ataupun terlalu mengorek-ngorek masalah pribadi Mas Faizal, saya mengatur maafkan sebesar-besarnya. Semoga karir Mas Faizal juga semakin sukses, keluarga sehat, percintaan juga lancar. Terus semoga Mas Faizal selalu mendengarkan kebaikan terus dilakukan. Mungkin ada info-info Mas, ada kegiatan selanjutnya mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Siap, stay tune dan jangan lupa follow ya di temanberbagi.act. Bukan, kita buat podcast serius. Iya, seru rame ya.
Nanti aku boleh dokumentasi? Boleh. Boleh. Mungkin saya tutup dulu. Terima kasih Mas Faizal sudah membantu kelancaran saya dalam memenuhi tugas reportase investigasi yang diambil Pak Fajri. Ya, mohon lebih saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elin atas kesempatannya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan bisa menjadi sebuah motivasi. Semoga teman-teman yang lain bisa tergerak hatinya untuk menjalankan hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Terima kasih Mbak Elin dan dosen pengampunya Mbak Elin. Semoga Bapak sehat dan Allah mudahkan lancarkan karir. Boleh foto? Boleh, ini diselesaikan dulu. Ya.